Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my lovely student. How are you? I am fine, thank you. I hope you are okay too. All praises to Allah. We can meet again in English lesson with me, Miss Atun. Although we have never met long time. Okay, before we continue our lesson, please read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. I wish this learning will be okay. Okay, please prepare your book. Today we will study verb and prepare our examination. Ini adalah mungkin pertemuan kita yang terakhir dalam memberikan materi. Untuk next week, untuk pertemuan minggu selanjutnya, we will have many examination. Kita akan menghadapi beberapa ujian, ya. We will have many examination every unit, ya. Kita akan mengadakan ujian, ya, per unit, di mana satu unit itu consists of many KD, beberapa kompetensi dasar. Oke, class. Let's start now. Kita mulai. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari regular verb, ya, kata kerja yang beraturan, irregular verb, kata kerja tidak beraturan, dan kemudian bahan kita untuk ujian minggu yang akan datang. Sesungguhnya sebenarnya regular dan irregular verb itu sudah ada dalam kamus, ya, sudah ditentukan dalam kamus, tetapi alangkah baiknya apabila saya akan memberikan beberapa pengenalan mengenai many regulation. Ya, kita mulai yang pertama yaitu regular verb, kata kerja beraturan. Ada 7 peraturan dalam pembentukan kata kerja yang beraturan. Oke, kita mulai yang pertama. Pada dasarnya untuk membentuk past tense dan past participle cukup dengan menambahkan huruf D dan ED saja, ya. Pada dasarnya cukup menambahkan ED dan D saja, tetapi ada beberapa peraturan yang tidak salah apabila harus kita pelajari. Next, apabila verb tersebut berakhiran E, maka kita tambahkan saja D saja. Nah, kalau berakhiran huruf E, kita tambah D saja, ya. Praktis kan? Lalu apabila kata dasar berakhiran huruf Y dan didahului huruf vokal, maka Y diganti ditambah dengan ID. Oke. Berakhiran huruf Y kemudian didahului dengan vokal, maka huruf Y kita ganti dengan ID saja. Apply menjadi applied. Oke. Kita lanjutkan the second regulation. Kita lanjutkan aturan yang kedua. Bila verb berakhiran huruf Y didahului vokal, maka cukup tambahkan ED. Contoh, to night. Bentuk keduanya menjadi night, bentuk ketiganya menjadi night, artinya menjengkelkan. Next, the third regulation. Kita lanjutkan aturan yang ketiga. Bila verb hanya memiliki satu kata berakhiran huruf mati didahului vokal, maka huruf terakhir digandakan ditambah dengan ED. Contoh, to beg, begged, begged, artinya memohon. Lalu yang keempat, bila verb memiliki satu kata lebih yang dari satu suku kata berakhiran huruf mati diakhiri vokal, maka penekanan akan jatuh pada suku kata terakhir. Huruf terakhir akan digandakan ditambah dengan ID. Contoh, to quiz, quized, quized, artinya menguji. Orbit, orbited, orbited. Ya. Oke. Di sini T-nya akan di double, kemudian Z-nya akan di double. Oke, next. Selanjutnya aturan yang kelima. Apabila verb memiliki jumlah suku kata yang lebih dari satu suku kata diakhiri huruf mati namun didahului vokal dan penekanan pada satu suku kata pertama, ya, penekanan akan jatuh pada suku kata pertama, maka huruf terakhir cukup ditambahkan dengan id. To answer, ya, untuk kata kerja bentuk pertama infinitif, keduanya menjadi answered, ketiganya menjadi answered. Oke. Next, yang keenam. Apabila kata kerja berakhiran huruf L, maka diakhiri apabila kata kerja berakhiran huruf L dan diakhiri huruf hidup, maka huruf L akan digandakan ditambah dengan id saja. Contoh, cancel menjadi cancelled. Contoh lagi, bentuk ketiganya menjadi cancelled. Biasanya bentuk kedua dan ketiganya adalah sama. Oke. Lalu, untuk peraturan yang terakhir,
verb berakhiran huruf C didahului vokal, maka ditambahkan K dan id. Untuk kata kerja yang berakhiran huruf C kemudian didahului vokal, maka ditambahkan huruf K dan id. Oke, contoh. Panic, panicked, panicked. Artinya menjadi panik. Oke. There are 7 regulation about regular verb. Ini adalah 7 aturan dalam membentuk atau dalam pembentukan kata kerja yang beraturan. Nah, untuk kata kerja selanjutnya yaitu kata kerja yang tidak beraturan. Ya, untuk kata kerja yang tidak beraturan, Anda bisa menghafalkan ya dengan cara membuka di kamus, kemudian bisa juga di Google atau di buku-buku grammar. Anda harus menghafalkan, oke? Kita lanjutkan. Irregular verb, kata kerja tidak beraturan, adalah kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya tidak memiliki aturan-aturan tertentu untuk membentuknya. Ya, jadi infinitif di sini adalah verb 1, past tense adalah verb 2, past participle adalah verb 3. Kemudian di sini meaningnya. Ada juga yang mengatakan verb 4, kata kerja bentuk keempat, yaitu continuous tense. Tetapi saya tidak memasukkan di sini karena pembentukan continuous tense itu sangat gampang, yaitu dengan menambahkan dari kata kerja bentuk pertama ditambah dengan ing akan membentuk kata kerja bentuk keempat. Oke, kita lihat di sini Anda bisa menemukan dalam dictionary ya, kemudian menghafalkan ya. Dan apabila Anda mengerjakan grammar, Anda bisa menerapkan apa yang Anda dapat sesuai dengan tenses yang dibutuhkan. Abide, abode, aboded, berdiam. Rise, arose, arisen, terbit. Get, caught, caught, menangkap. Come, came, come, datang. Become, became, become, menjadi. Take, took, taken, meletakkan. Be take, be took, be taken, pergi. Be think, be thought, berpikir. Buy, bought, membeli. Go, went, gone, pergi. Find, found, menemukan. Get, got, or gotten, mendapatkan. Forget, forgot, forgotten, lupa. Forgive, forgave, forgiven, memaafkan. Know, known, artinya mengenal. Oke, masih banyak banget kata kerja tidak beraturan maupun beraturan yang Anda bisa temukan di dalam kamus, kemudian Anda hafalkan. Semakin Anda mempraktekkan, memakai verb yang ada di dalam kamus, maka insya Allah Anda akan hafal sendiri. Ya, oke. Selanjutnya akan saya berikan informasi our exam plan. Ya, kita akan mengadakan ujian sesuai dengan tanggal yang saya tuliskan di sini. Ya, bahwa the 18th of November 2020 we will have 2 material, expression asking for and offering help and application letter, yaitu mengekspresikan bagaimana kita meminta dan menawarkan bantuan kepada orang lain, kemudian surat lamaran. Surat lamaran di sini termasuk resume, kemudian cover letter dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, the 27th of November 2020 we will have 2 material, present tense and past tense, grammar ya, and then simple future tense. Oke, kenapa di sini present tense dan past tense saya jadikan satu? Karena di dalam materi ketika saya memberikan KBN online juga saya jadikan satu, sehingga Anda cukup membedakan saja mana present tense dan past tense. Oke. Kemudian yang ketiga, the 2nd of December 2020 we will have 3 materials, passive voice, procedure text, and narrative text. And then the last, mungkin kalau masih ada waktu ya, karena belum ketahuan di sini UKK-nya tanggal berapa, ujian akhir our final examination belum tahu, maka masih ada satu lagi materi, dan apabila tidak ada waktu pun tidak usah kita mengadakan ulangan ya. Ini hanya materi tambahan, expressions of request, suggestion, giving instruction, and response.
yaitu ekspresi untuk meminta, kemudian memberikan nasihat, memberikan saran, dan memberikan perintah dan juga responnya. Oke? I think it is enough ya. Saya kira cukup di sini ya mengenai many regulation, regular and irregular verb and our example ya. Saya kira cukup di sini mengenai kata kerja beraturan dan tidak beraturan ya. Anda bisa membuka kembali di dalam kamus, di dalam via Google dan lain sebagainya, buku grammar ya. Silahkan dipersiapkan, jangan lupa bahwa tanggal 18 ya bulan November ya, kita akan mengadakan ujian yang pertama ya, unit 1. Oke? I am sorry if I have mistake. Don't forget to study hard. Don't forget to keep you healthy. And thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.